Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar akuntansi internasional, di mana yang beranggotakan saya, Andelia Tengah dan Sheila Andini. Baik, saya akan menjelaskan apa itu standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Standar ini berguna untuk menyatukan bahasa ketika sedang menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan software akuntansi. Selain itu, IFRS juga membantu menghapus hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang IFRS adalah yang pertama, IFRS mencakup International Financial Reporting Standard, standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. Yang kedua, IFRS membutuhkan perkembangan profesional dalam penerapan standar akuntansi. Yang ketiga, IFRS banyak menggunakan nilai wajar dalam setiap penilaiannya. Yang keempat, IFRS memiliki pengungkapan yang lebih banyak. IFRS disusun oleh 4 organisasi utama, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau ISB, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Sebelumnya, standar akuntansi internasional sendiri umumnya mengacu pada International Accounting Standard yang dikeluarkan pada tahun 1973 dan dipakai hingga tahun 2001. Pada akhirnya tanggal 1 April 2001, International Accounting Standard Board mengambil alih tanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi internasional tersebut. Di Indonesia, selain IFRS, ada standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar akuntansi internasional atau IFRS sangat penting karena memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya SAK. Yang ketiga, meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, memudahkan perbandingan laporan keuangan antara perusahaan di berbagai negara. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Yang keenam, mengurangi hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Dengan adanya IFRS, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan kredibel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu, IFRS juga memudahkan pelaporan keuangan antara perusahaan di berbagai negara, sehingga memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, IFRS sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dan menerapkan IFRS dengan baik agar dapat memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh standar ini. Sejarah perkembangan standar akuntansi internasional. Sejarah perkembangan standar akuntansi internasional atau IFRS dimulai pada tahun 1973 dengan diterbitkannya International Accounting Standard atau IAS oleh International Accounting Standard Committee atau IASC pada tahun 2001. IAS digantikan oleh IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. IFRS disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Perkembangan IFRS terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2012, Indonesia mengadopsi IFRS secara penuh untuk perusahaan publik. Selain itu, IFRS juga mengalami konvergensi dengan standar akuntansi internasional di berbagai negara. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseragaman persepsi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Perkembangan IFRS sangat penting karena membantu meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan, mengurangi biaya, meningkatkan kredibilitas dan transparansi laporan keuangan perusahaan, memudahkan pelaporan keuangan antara perusahaan di berbagai negara, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, dan mengurangi hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Organisasi yang mengeluarkan standar akuntansi internasional atau IFRS adalah International Accounting Standard Board. ISB didirikan pada tahun 2001 dengan menggantikan International Accounting Standard atau ASC yang sebelumnya, yang bertanggung jawab atas penyusunan standar akuntansi internasional. IASB bekerjasama dengan 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Dalam menyusun IFRS, IFAC sendiri merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Prinsip-prinsip utama yang diatur oleh IAS dan IFRS
adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. Laporan keuangan harus disajikan secara konsisten dari periode ke periode. Yang kedua, keterandalan. Laporan keuangan harus dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang ketiga, relevansi. Laporan keuangan harus relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Yang keempat, keterbukaan. Laporan keuangan harus transparan dan memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan. Yang kelima, komparabilitas. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain di industri yang sama. Yang keenam, materialitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus material dan signifikan. Yang ketujuh, prudence. Laporan keuangan harus disajikan dengan hati-hati dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, kelangsungan hidup. Laporan keuangan harus disajikan dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu yang dapat diprediksi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan dengan cara yang konsisten, transparan, dan dapat dipercaya sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, memastikan prinsip-prinsip ini juga harus membantu bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain di industri yang sama sehingga memudahkan penggunaan laporan keuangan dalam mengambil keputusan investasi. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Sheila Andini. Baik, terima kasih Amel. Sebelumnya, perkenalkan saya Sheila Andini dengan NIM 024 dan akan melanjutkan presentasi ini sampai dengan selesai. Langsung saja, untuk selanjutnya ada standar akuntansi internasional yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menentukan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, menentukan format dan isi laporan keuangan yang harus disajikan, menentukan pengukuran dan pengakuan atas aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam laporan keuangan, menentukan pengungkapan informasi tambahan yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, dengan adanya IFRS, perusahaan di seluruh dunia harus menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sama dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan perusahaan di berbagai negara. Selain itu, IFRS juga menentukan format dan isi laporan keuangan yang harus disajikan sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian, IFRS juga menentukan penutupan tambahan yang harus disajikan dalam laporan keuangan sehingga memastikan bahwa laporan keuangan transparan dan memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan. Contoh penerapan standar IAS atau IFRS dalam laporan keuangan nyata ada beberapa contoh. Di antaranya ialah analisis format laporan keuangan di negara Asia Tenggara sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan format laporan keuangan di negara-negara Asia Tenggara sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS telah meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan di negara-negara Asia Tenggara. Kedua, pencatatan keuangan Indonesia menggunakan IFRS. Pada tahun 2012, Indonesia mulai menggunakan IFRS dalam pencatatan keuangan. Tujuan penerapan IFRS ini adalah untuk memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikenal secara internasional. Selain itu, IFRS juga bertujuan untuk meningkatkan arus investasi global melalui transparansi serta menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Penerapan IFRS dan ringkasan dengan komparabilitas menggunakan aset tetap pada laporan keuangan perusahaan. Dan yang keempat, pentingnya IFRS dan PSAK dalam penyusun laporan keuangan. Dengan adanya IFRS, pemerintah Indonesia berharap keterbandingan laporan keuangan antar negara juga menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada tantangan yang mungkin terjadi, yaitu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar untuk mempersiapkan diri dalam penerapan IFRS, kemudian membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan IFRS. Yang ketiga, membutuhkan perubahan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sudah ada,
Keempat, memerlukan penyesuaian dalam pengukuran dan pengakuan atas aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam laporan keuangan. Terakhir, memerlukan pengungkapan informasi tambahan yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Sedangkan manfaat yang didapat ialah meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan di berbagai negara, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, mengurangi hambatan arus modal dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Mungkin sekian dari presentasi di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Internasional atau IFRS adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. IFRS juga memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan, mengurangi biaya, meningkatkan kredibilitas, dan transparansi. Laporan keuangan perusahaan memudahkan pelaporan keuangan antar perusahaan di berbagai negara, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, dan mengurangi hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Namun, dalam penerapan ini juga memerlukan penyesuaian dan persiapan yang cukup besar, serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan IFRS. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dan menerapkan IFRS dengan baik agar dapat memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh standar ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga jelas dan bermanfaat. Untuk salah kata atau penyebutan dalam penulisan ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dari kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.